Abdullah bin Hudzafa al-Sahmi. Tokoh kisah ini adalah seorang pria dari kalangan sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafa al-Sahmi. Sejarah dapat saja berlalu atas tokoh kita ini, sebagaimana sejarah terus berlalu terhadap jutaan bangsa Arab sebelum Abdullah tanpa memberikan perhatian khusus kepada mereka. Akan tetapi Islam yang agung memberikan kesempatan kepada Abdullah bin Hudzafa untuk bertemu dengan pemimpin dunia saat itu, yaitu Kisra Raja Persia dan Kaisar yang agung Raja Romawi. Bersama dua pemimpin besar ini, Abdullah mencatat kisah yang senantiasa diingat orang dan terus dikisahkan oleh lisan sejarah sepanjang masa. Adapun kisah Abdullah dengan Kisra Raja Persia itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriah saat Nabi SAW berniat untuk mengirimkan beberapa rombongan sahabatnya dengan membawa surat kepada para raja berkebangsaan non-Arab untuk mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Rasulullah sudah memprediksikan bahaya dari tugas ini. Para utusan Rasul tadi akan berangkat menuju negeri-negeri yang jauh yang belum pernah mengadakan kerjasama dan kesepakatan dengan Islam sebelumnya. Para utusan tadi tidak mengerti bahasa-bahasa negeri yang akan didatanginya, dan mereka juga tidak sedikit pun mengerti watak para raja tadi. Para utusan tadi juga akan mengajak para raja untuk meninggalkan agama mereka, melepaskan kebesaran dan kekuasaan serta masuk ke dalam sebuah agama suatu kaum. Ini merupakan sebuah ekspedisi berbahaya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berdiri di hadapan mereka dalam sebuah khutbah. Setelah memuji Allah, mengucapkan syahadat, beliau bersabda, "Amma ba'd, aku ingin mengutus beberapa orang dari kalian untuk datang kepada beberapa orang raja non-Arab. Janganlah kalian membantah aku sebagaimana Bani Israel membantah Isa putra Maryam." Para sahabat Rasulullah SAW menyambut dengan berseru, "Ya Rasulullah, kami akan mendukung apapun yang kau inginkan. Kirimlah kami kemana saja engkau inginkan." Rasulullah SAW mengutus 6 orang sahabatnya untuk membawa surat dari beliau kepada beberapa orang raja Arab dan non-Arab. Salah seorang dari ke-6 utusan tadi adalah Abdullah bin Hudzafa al-Sahmi, yang diutus untuk membawa surat Nabi SAW kepada Kisra Raja Persia. Abdullah serta-merta mempersiapkan bekalnya. Ia mengucapkan kata perpisahan kepada istri dan anaknya. Ia lalu berangkat menuju tempat tujuannya yang melalui berbagai lereng dan bukit dataran tinggi maupun rendah. Ia lakukan perjalanan tersebut sendirian tanpa ada teman yang mengiringi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia sampai di perkampungan wilayah Persia, ia memohon izin untuk dapat masuk kepada rajanya. Dan para pembantu raja memperingatkan bahaya dari surat yang dibawa Abdullah pada raja. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan para pembantunya untuk menghias istana. Lalu ia mengundang para pembesar bangsa Persia untuk dapat hadir dalam kesempatan ini. Kemudian Kisra mengizinkan Abdullah bin Hudzafa untuk datang. Lalu datanglah Abdullah bin Hudzafa menghadap pemimpin Persia dengan menggunakan selendang tipis yang menutupi tubuhnya. Ia juga mengenakan baju panjang berbahan kasar yang ditutupi dengan selendang khusus bangsa Arab. Akan tetapi ia memiliki leher yang tegak, postur tubuh yang tegap. Dari tulang rusuknya terlihat keagungan Islam. Dalam hatinya menyala kebesaran iman. Begitu Kisra melihat Abdullah datang menghadap,
ia langsung memberi isyarat kepada salah seorang pembantunya untuk mengambil surat dari tangan Abdullah. Maka Abdullah langsung berkata, Rasulullah SAW menyuruhku untuk menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu, dan aku tidak ingin melanggar perintah Rasulullah. Kisra langsung memerintahkan kepada semua pembantunya, biarkan ia mendekat kepadaku. Maka Abdullah langsung mendekat ke arah Kisra, sehingga ia dapat langsung menyerahkan surat tersebut ke tangan Kisra. Lalu Kisra memanggil seorang juru tulis berkebangsaan Arab dari negeri Al-Hira, dan ia memerintahkan untuk membuka surat tersebut di hadapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung, Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Begitu Kisra mendengar isi surat sebagaimana yang telah dibacakan kepadanya, maka tersulutlah api amarah dalam dadanya. Wajahnya menjadi merah, keringatnya mengucur deras dari leher, karena dalam surat tersebut Rasulullah memulai dengan menyebut dirinya sendiri. Lalu ia langsung menyambar surat tersebut dan merobeknya tanpa ia tahu apa yang ada dalam isi surat itu. Ia pun langsung berseru, apakah ia berani menuliskan hal ini kepadaku, padahal dia adalah budakku? Lalu ia memerintahkan para pengawalnya untuk mengeluarkan Abdullah bin Hudzafa dari hadapannya, dan akhirnya Abdullah dibawa keluar. Abdullah bin Hudzafa keluar meninggalkan ruang sidang Kisra. Dia sendiri tidak tahu ketentuan Allah yang bagaimana yang akan terjadi pada dirinya. Apakah ia akan dibunuh atau dibiarkan hidup dengan bebas? Ia pun langsung menaiki kendaraannya dan akhirnya berangkat. Begitu amarah Kisra mereda, ia memerintahkan untuk membawa masuk kembali Abdullah, namun ia tidak ditemukan. Para pembantu raja lalu mencarinya, namun sayang Abdullah telah pergi tanpa jejak. Mereka pun terus mengejar sepanjang jalan hingga ke Jazirah Arab, dan mereka menyadari bahwa Abdullah telah pergi jauh. Begitu Abdullah datang menghadap Nabi SAW, ia menceritakan apa yang terjadi dengan Kisra dan surat Nabi yang dirobeknya. Rasul SAW tidak menanggapi dan hanya berucap, Allah akan merobek-robek kerajaannya. Kisra kemudian mengirim surat kepada Badzan, wakilnya yang berada di Yaman. Dalam suratnya Kisra berpesan, kirimlah kepada orang yang bernama Muhammad 2 orang kuat yang kau miliki, dan suruhlah mereka berdua membawanya menghadapku. Maka Badzan mengutus 2 orang terbaiknya kepada Rasulullah SAW. Dan lewat kedua orang tadi Badzan menitipkan surat kepada Rasul, yang di dalamnya terdapat perintah kepada Rasul untuk berangkat bersama kedua orang utusannya untuk menghadap Kisra sesegera mungkin. Badzan juga meminta kedua utusannya untuk mencari informasi tentang diri dan kisah Rasulullah, dan meminta keduanya melaporkan setiap informasi tentang diri beliau. Kedua orang utusan tadi berangkat dengan kecepatan tinggi, sehingga keduanya tiba di daerah Taif. Mereka berdua bertemu dengan para pedagang dari suku Quraisy. Begitu melihat mereka, keduanya langsung menanyakan tentang diri Muhammad SAW. Para pedagang Quraisy pun menjawab, mereka kini ada di Yathrib. Kedua utusan tadi langsung menuju Madinah. Tatkala sampai di sana, mereka berdua bertemu dengan Nabi SAW. Mereka lalu menyerahkan surat Badzan kepada beliau sambil berkata, Raja di Raja Kisra menuliskan surat kepada Raja kami Badzan untuk mengutus seseorang yang dapat membawamu menghadapnya. Kami kini sudah datang untuk menjemputmu. Jika kau ingin, kami dapat berbicara kepada Kisra sehingga ia tidak mencelakakanmu dan membiarkanmu selamat. Jika kau menolak, kau sudah mengerti kekuatan, kebengisan, dan kemampuannya untuk membunuhmu dan semua kaummu. Lalu Rasulullah SAW tersenyum
sambil bersabda kepada mereka berdua, "Kembalilah lagi ke tunggangan kalian hari ini, dan datanglah esok." Begitu mereka berdua datang menghadap lagi kepada Nabi di hari esoknya, mereka berdua berkata, "Apakah kau sudah mempersiapkan diri untuk berangkat bersama kami menghadap Kisra?" Nabi SAW menjawab mereka dengan bersabda, "Kalian tidak akan bertemu dengan Kisra lagi setelah ini. Allah telah membunuhnya dengan mengangkat putranya yang bernama Sirawai di malam ini dan bulan ini." Mereka berdua lalu menatap tajam wajah Nabi SAW dan nampak keterkejutan di wajah mereka berdua. Keduanya bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang kau katakan? Apakah kami perlu menulis surat tentang hal ini kepada Badzan?" Rasulullah menjawab, "Silakan dan katakan kepadanya bahwa agamaku akan dapat menguasai apa yang telah dikuasai oleh Kisra, dan jika ia mau masuk ke dalam Islam, aku akan membiarkan apa yang telah ia miliki dan menjadikannya sebagai raja bagi kaumnya." Akhirnya kedua utusan tadi pergi meninggalkan Rasulullah dan mereka pergi menghadap Badzan. Keduanya menceritakan kisahnya. Badzan lalu berkata, "Jika apa yang dikatakan Muhammad adalah benar, maka dia adalah seorang nabi. Namun jika tidak, maka kami akan mengambil keputusan atasnya." Tidak lama berselang maka tibalah kepada Badzan surat dari Sirawai yang di dalamnya tertulis, "Aku telah membunuh Kisra. Aku membunuhnya karena ingin membalas dendam bangsaku. Karena ia telah memerintahkan untuk membunuh para pembesar bangsa, menjadikan wanita-wanitanya sebagai budak, dan merampas harta rakyat. Jika surat ini telah sampai di tanganmu, maka engkau dan seluruh pengikutmu harus tunduk dan taat kepadaku." Begitu Badzan membawa surat dari Sirawai, ia langsung membuang surat tersebut dan ia mengumumkan bahwa ia masuk Islam. Karenanya, maka seluruh bangsa Persia yang berada di Yaman masuk Islam bersamanya.